Halo guys, kembali lagi bersama saya Egan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dasar dalam bermain Xiangqi. Nah, Xiangqi merupakan permainan yang berasal dari Cina atau Tionghoa, yang mana Xiangqi atau catur gajah atau catur Cina ini sudah dipertandingkan di Porprov, Kejurnas, bahkan sudah masuk Asian Games. Di Indonesia sendiri sudah ada organisasinya, yakni PEXI, Persatuan Xiangqi Seluruh Indonesia. Nah, untuk yang belum paham mengenai Xiangqi ini pasti berpikir kayaknya pasti sulit dalam memainkannya. Tentunya tidak. Permainan ini ada kemiripannya dengan catur biasa atau catur internasional. Sebelumnya di sini sudah ada papan dan bidanya. Untuk itu mohon diamati dan dicermati video kali ini. Dalam catur Cina ini terdapat dua pihak kerajaan, di mana ini pihak kerajaan satu dan ini pihak kerajaan dua, di mana dipisahkan oleh sungai. Nah, dalam catur Cina ini petak-petak yang berisi tanda ini itu tempatnya untuk pion. Nah, kalau yang ini untuk apakah? Nah, ini di sini nih namanya untuk meriam. Ya gitu. Lalu di sini ada yang namanya kerajaan hanya untuk penasehat dan raja. Jadi raja hanya bisa berada di petak ini. Raja tidak bisa berpindah kemana-mana kecuali ke areal peta ini saja. Dan penasehat juga sama seperti itu, karena fungsi penasehat adalah melindungi raja. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka bijinya. Nah, untuk mempermudah adik-adik dalam memasang catur Cina ini, kita akan menyamainya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita akan pasang yang merah saja dulu, nanti lanjut yang ke hitam. Nah, di sini dalam catur Cina ini hampir mirip seperti catur biasa, di mana ada benteng, kuda, gajah, dan raja. Di mana kalau di catur biasa itu ada menteri, di catur Cina ini tidak ada. Dia adanya penasehat. Ya, untuk cara pemasangan pertama, yang ini namanya pion, bentuknya seperti ini. Nah, jika sudah paham, kita akan memasangnya di sini. Ini pion ini lambangnya sama saja, semuanya ada 5 biji. Nah, jika sudah, kita masuk ke yang kedua. Nah, ini namanya benteng. Hampir mirip dia seperti tanda tambah, tapi ada lambangnya sedikit. Nah, seperti ini bentuk dari benteng. Dan posisinya sama seperti di catur biasa, yaitu di pojok. Udah. Lalu ada yang namanya kuda. Kuda lambangnya seperti ini. Nah, kuda ini lambangnya mirip kuda sih sebenarnya, kayak kuda laut gitu. Ya. Pasangnya di samping benteng.
Ya, bentuknya seperti ini. Mohon diingat. Ya, lalu ada yang namanya gajah. Bentuk gajah seperti ini, seperti ada tanda kotak gitu ya. Ya, kalau sudah, dia berada di samping kuda. Nah, kalau di catur Cina ini ada yang namanya penasehat. Bentuknya itu seperti huruf X. Nah, seperti ini dia. Dan ini. Nah, lalu raja bentuknya seperti ini. Dia mirip seperti gajah, namun polanya itu lebih rumit terlihatnya. Seperti ini. Nah, lalu ini yang namanya meriam. Bentuknya itu seperti ini lah. Ya. Nih. Nah, kita lanjut ke yang hitam. Yang hitam ini bedanya itu hampir sama juga seperti yang merah. Tetapi ada beberapa yang beda, seperti misalnya gajah dan rajanya, cuma berbeda sedikit. Tapi ya, kita satu-satukan dulu supaya lebih gampang dalam memasangnya. Ya, jika sudah, nah ini namanya pion. Letak itu sama seperti yang merah tadi di samping. Ini. Nah, benteng sini sama seperti yang merah tadi. Kita bisa lihat perbandingannya sama ya. Dan di sini. Dan kuda sama seperti yang merah, lambang itu seperti ini juga. Sini. Nah, yang bedakan itu antara gajahnya. Bentuk gajahnya ini seperti rumit gitu dibandingkan dengan yang merah. Terlihat kan perbedaannya? Ya. Ini gajah kalau di hitam. Nah, penasehat bentuknya sama seperti yang di bidak merah, bentuknya itu seperti X. Nah, lalu yang terakhir ini ada raja. Bentuknya itu seperti gajah, tapi ya agak gini, dikit agak rumit. Ya. Dan meriam sama seperti yang merah, bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak video kali ini. Untuk lebih lanjut kita akan lanjut ke part 2. Terima kasih.